Hai, bertemu bersama kami, tim 16 GNIK. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu efikasi diri? Dan apa sih pengaruhnya terhadap produktivitas kita? Efikasi diri adalah kepercayaan diri seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dengan kata lain, efikasi diri timbul karena ada dorongan dari dalam diri kita untuk terus bersemangat dan selalu berpikir optimis, sehingga akan timbul kepercayaan pada diri kita untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kita secara tuntas. Lalu pengaruhnya apa ya? Oke, sabar teman-teman, mari kita kupas secara tuntas. Nah, ada yang perlu kita tahu nih teman-teman, bahwa efikasi diri yang rendah biasanya beresiko untuk tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya dia bisa. Dan bisa saja dia hanya akan mengerjakan pekerjaan yang jauh di bawah kemampuannya. Jadi orang-orang yang efikasi dirinya rendah itu biasanya terkesan malas teman-teman. Lalu, apa sih penyebab efikasi diri yang rendah itu? Apakah teman-teman tahu? Oke, yuk kita bedah. Yang pertama, jangan sampai kita berpikir bahwa kita berada dalam kondisi yang sangat sulit dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Kemudian yang kedua, itu bisa saja kita berada dalam kondisi yang stres atau dalam tekanan tinggi dan kita masih memiliki pemikiran yang sempit terhadap visi kita. Kemudian yang ketiga, itu kita sering menghubung-hubungkan kegagalan dengan kekurangan diri kita. Nah, sehingga kita terlihat seperti orang yang kurang percaya diri, teman-teman. Lalu kira-kira bagaimanakah solusi yang tepat itu ya, teman-teman ya, supaya kita nggak terjebak di self efikasi yang rendah? Baiklah, mari kita bedah tips-tips meningkatkan efikasi diri. Yang pertama, kita harus bisa introspeksi diri. Kemudian tips kedua adalah kita lakukan evaluasi kinerja. Dan yang ketiga yaitu kita harus mencari modeling atau orang yang bisa kita jadikan contoh. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa membiasakan diri untuk berpikir positif. Nah, namun teman-teman harus berhati-hati nih. Karena efikasi diri yang berlebih atau overconfidence itu malah bisa menjadi blunder untuk kita. Karena dikhawatirkan kita bisa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Baik, sehingga kesimpulannya adalah untuk meningkatkan produktivitas kita, kita memerlukan efikasi diri yang seimbang dan tepat. Nah, dari penjelasan sebelumnya, pasti kita udah tahu dong apa itu efikasi diri. Nah, setelah ini akan kami paparkan studi kasus mengenai efikasi diri. Yuk kita berdiskusi.
Nah, begitu teman-teman untuk studi kasus kita. Jadi secara garis besar, si Tina ini mengalami tekanan yang besar dari keluarga dan juga sekolahnya, dan menyebabkan efikasi diri si Tina itu mengalami penurunan yang sangat drastis, membuat si Tina ini jatuh dan juga merasa putus asa akan hidupnya. Nah, berikut ini akan kami sajikan beberapa rumusan masalah yang bisa kita jadikan bahan diskusi. Yuk kita lanjut. Nah, berikut ini nih rumusan masalahnya. Yang pertama, faktor apa saja yang membuat pribadi Tina menjadi putus asa dan kehilangan kepercayaan diri? Dan yang kedua, bagaimanakah solusi yang harus diberikan kepada Tina supaya efikasi dirinya dapat tumbuh kembali? Dan yang ketiga, bagaimanakah hubungan self-efficacy dengan proses belajarnya Tina? Nah, menurut teman-teman gimana tuh cara penyelesaian rumusan masalah dari studi kasusnya si Tina? Diskusi di kolom komentar ya. Eits, tunggu dulu, bukan berarti berakhir nih videonya. Berikut ini akan coba kami sampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 16 terkait studi kasusnya si Tina. Untuk pertanyaan yang pertama, faktor apa saja yang membuat pribadi Tina menjadi putus asa dan kehilangan kepercayaan dirinya? Nah, sebetulnya si Tina ini mengalami penurunan self-efficacy yang disebabkan karena kurangnya dorongan verbal atau verbal encouragement dari orang-orang terdekat Tina. Nah, faktor yang berikutnya adalah faktor dari lingkungan sekolah. Perubahan metode pembelajaran dari offline ke online menuntut setiap siswa untuk mampu beradaptasi, terutama dalam belajar. Nah, yang menjadi masalah terbesar di sini ialah kurangnya bimbingan dari guru kepada murid dalam memberikan penjelasan materi secara lebih rinci, yang memicu kebingungan pada siswa dalam memahami materi yang diberikan dengan materi yang harus dipelajari secara mandiri. Kemudian yang kedua, bagaimanakah solusi yang harus diberikan kepada Tina supaya efikasi dirinya dapat tumbuh kembali? Nah, seharusnya Tina ini memperoleh dukungan serta semangat dari orang-orang terdekat, khususnya dari orang tua untuk meningkatkan keyakinan daripada Tina. Nah, selain itu, si Tina harus mampu mengatur emotional stage-nya agar bisa menerima materi pembelajaran dengan lebih baik. Nah, di samping itu juga perlu memberikan edukasi kepada guru Tina untuk memperbaiki sistem atau metode belajarnya dengan membuat soal sesuai dengan apa yang telah diberikan. Selain itu, perlu memberikan pengertian kepada orang tua Tina mengenai sistem pembelajaran yang ada agar tidak hanya menyalahkan Tina tanpa melihat kondisi yang sebenarnya. Kemudian, pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana hubungan antara self-efficacy dengan proses belajarnya Tina. Nah, hubungannya sangat erat teman-teman, dikarenakan dalam kasus kali ini emotional stage Tina tidak terkontrol dan tidak adanya verbal encouragement dari orang sekitar Tina, sehingga Tina mengalami penurunan self-efficacy yang kemudian mempengaruhi proses belajarnya Tina. Nah, oleh karena itu, kenapa kok si Tina merasa dihantui dengan rasa was-was dan takut jika orang tuanya salah paham? Nah, itu tadi teman-teman dari hasil diskusi kelompok kami, kelompok 16 tentang studi kasusnya si Tina. Dan barangkali dari teman-teman ada tanggapan atau masukan, silahkan sertakan di komentar ya. Terima kasih. Tetap semangat dan salam kompeten.